Oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Digital. Ini maaf saya kok salah buka. Ini buat mikroprosesor. Nomor sistem. Oke, ini pertemuan kita yang ke-6 dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem bilangan, baik biner maupun heksadesimal. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita coba mulai dengan evaluasi kuis yang minggu lalu, kuis kelima. Nah, di kuis kelima ini kita membahas tentang Kmap, tapi dengan tambahan don't care. Nah, sebenarnya soal-soalnya sudah kita bahas di pertemuan di kelas, tapi nggak apa, kita coba ulangi lagi aja. Oke, dari Kmap ini diminta untuk fungsinya apa? Oke, pertama seperti biasa kita cari dulu sel yang aktif. Karena kita coba menggunakan SOP, berarti kita coba yang sel aktifnya berarti 1 kan, ini dia. Kemudian apakah ini bisa dibuat menjadi grup yang lebih besar? Bisa, yaitu ke bawah atau bisa juga ke atas. Jadi misalnya ke atas ini sampai ke sini. Hasilnya nggak sama saja, jadi kita coba yang ke bawah dulu. Nah, ke bawah ini berarti dia adalah identifikasinya tidak membutuhkan yang baris, tapi hanya membutuhkan yang kolom. Yaitu grup ini diidentifikasi pada saat C-nya 0, D-nya 1. Berarti dia adalah C not D. Kita cari aja C not D berarti kelonda A atau C. Dari antara dua ini. Kemudian grup lainnya mana? Oke, ini kan belum termasuk dalam grup kan. Jadi kita grupkan ke sini. Sehingga identifikasi barisnya adalah pada saat B-nya 0 dan identifikasi kolomnya adalah pada saat D-nya 1. Berarti B0, D1 atau B not D. Oke, berarti B not D. Berarti jawabannya adalah yang A, karena dia PD. Ini lagi. Sama seperti yang tadi, ini ada 1, kita bawa ke bawah. Tapi kalau ke bawah, ya sama sih, bisa ke bawah, bisa ke samping sini. Hasilnya sama saja karena sisanya adalah don't care. Tapi kalau kita perhatikan, oh sebenarnya ini bisa lebih besar lagi, yaitu segini langsung. Dan identifikasinya adalah pada saat D-nya 1. Berarti grup ini, yang besar ini, dia adalah D sama dengan 1, atau D. Oke, berarti dia jawabannya kelonda B, C, D, atau E. Ini nggak mungkin, karena ini D not. Terus apakah masih ada sel aktif yang belum masuk grup? Ada, ini dia. Berarti dia groupingnya adalah ke sini. Soalnya kalau ke sini nggak mungkin, soalnya di sini ada 0. Berarti dia hanya bisa sampai sini. Nah, identifikasi barisnya adalah pada saat B-nya 1, A-nya 1, dan C-nya 1. A1, C1, berarti A, C. Berarti dia grupnya adalah AC plus D. AC plus D. Berarti yang ini jawabannya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Mana sel aktif? Ini dia sel aktif. Sel aktif ini akan bisa di-grouping ke sini. Oke. Ini berarti identifikasi barisnya adalah pada saat A-nya 1. A-nya 1 dan kolomnya adalah D sama dengan 1. Berarti A1, D1. Berarti A, D. Berarti grup ini adalah AD.
Oke, ada lagi. Oh, ini belum nih, belum masuk. Berarti dia groupingnya ke sini. Dan grouping ini berarti identifikasi adalah pada saat A-nya 1, B-nya 1, berarti AB. Berarti dia adalah AB plus AD. AB plus AD ini dia. Oke, lanjut. Sekarang ini ada satu nih, satu. Kita grouping bisa ke sini, bisa ke sini. Maaf. Jadi bisa ke bawah sini atau bisa ke sini. Kalau ke sini berarti dia adalah BD ditambah dengan C not D. Berarti BD ditambah C not D. BD ditambah C not D. Yang ini beri jawabannya. Next. Sekarang saya tutup dulu. Biar lebih besar. Nah, ini ada satu. Satu di sini bisa ke bawah, tapi kalau ke bawah berarti di sini nggak bisa lagi. Tapi kalau kita perhatikan, ini kok pojok-pojoknya satu semua ya. Berarti kita bisa bikin seperti ini. Dan kebetulan di sini ada don't care. Nah, kalau don't care di sini kita anggap satu, bisa kita grouping jadinya. Berarti dia adalah menjadi identifikasi barisnya adalah B-nya 0, D-nya 0. B0, D0 atau B0, D0. Oke, berarti ini udah masuk. Tinggal yang tengah sini. Tengah di sini berarti groupingnya bisa ke sini. Karena kalau ke bawah nggak bisa, ke atas juga nggak bisa. Nah, ini adalah A not B. Berarti jawabannya adalah A not B, A not B, B not D not saja. Oke. Baik, itu aja untuk yang review dari kuis yang minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke topik baru, yaitu tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini kita bagi menjadi dua pertemuan. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang konversi sistem bilangan. Di sini kita akan membahas konversi bilangan dari desimal, biner, dan heksadesimal. Kenapa desimal? Ya karena kita sehari-hari menggunakan desimal. Kenapa biner? Ya karena komputer ngertinya biner. Kenapa heksadesimal? Karena kalau kita pakai biner, dia jadi panjang banget dan ingin kita sederhanakan penulisannya. Makanya kita memilih tiga sistem bilangan ini, yaitu desimal, biner, dan heksadesimal untuk kita diskusikan hari ini. Nah, setelah kita memahami tentang cara mengkonversi sistem bilangan, baru minggu depan kita akan bahas bagaimana caranya menggunakan sistem bilangan itu untuk aritmetika, baik penjumlahan maupun pengurangan. Oke. Di sini sebenarnya lumayan panjang, cuma kita coba sederhanakan aja. Maaf, biasanya kalau pagi-pagi dingin gini, memang agak batuk-batuk. Oke, buka saja. Nah, kita sudah terbiasa dengan menggunakan sistem bilangan desimal. Desimal dari kata desi itu berarti dia adalah 10. Itu berarti kita punya 10 buah simbol untuk merepresentasikan sebuah nilai. Simbolnya adalah ini, dan ini. Total ada 10 buah simbol.
Jadi kalau misalnya kita punya sebuah deretan bilangan desimal, misalnya 3, 4, 1, yang ditulis dalam bilangan desimal. Nah, ini berarti setiap angka di sini, setiap simbol di sini, itu punya bobot yang berbeda-beda. Kita bisa bilangnya dia adalah 3-nya adalah ratusan, 4-nya adalah puluhan, dan 1-nya adalah satuan. 341. Itu menunjukkan bahwa setiap simbol di sini dia punya bobot yang berbeda-beda. 3 bobotnya adalah ratusan, 4 bobotnya adalah puluhan, 1 bobotnya adalah satuan. Dan kalau kita tuliskan secara matematis, dia sebenarnya bisa seperti ini. Satunya adalah 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 adalah 1 kan, apapun pangkat 0 adalah 1. Kemudian 4-nya adalah 10 pangkat 1, dan 3-nya adalah 10 pangkat 2. Sehingga kalau kita punya angka yang lebih panjang lagi, misalnya 5, 1, 2, 3, 4, berarti 51.234, maka 4-nya adalah 10 pangkat 0, 3-nya adalah 10 pangkat 1, 2-nya adalah 10 pangkat 2, 1-nya adalah 10 pangkat 3 atau ribuan, 5-nya adalah 10 pangkat 4 atau puluh ribuan. Nah, ini cara kita untuk menuliskan suatu nilai dengan menggunakan simbol desimal. Nah, masalahnya komputer hanya mengenal biner. Kenal biner ya karena kita sudah pelajari bahwa komputer itu basisnya adalah transistor. Dan transistor digital itu hanya mengenal 2 buah nilai kan, 0 volt atau 5 volt. Berasal dari mode kerjanya, bisa saturasi atau cut off. Nah, karena dia cuma punya 2 buah nilai, 2 buah tegangan, maka kita hanya membutuhkan 2 buah simbol. Misalnya 0 volt, kita tulis sebagai simbol 0. 5 volt, kita tulis sebagai simbol 1. Makanya komputer itu hanya mengenal sistem yang namanya disebut sebagai sistem bilangan yang disebut sebagai binary. Dari B artinya adalah 2. Sehingga simbolnya hanya adalah 0 atau 1. 0-nya untuk merepresentasikan misalnya 0 volt, 1-nya untuk merepresentasikan misalnya plus 5 volt. Oke. Nah, kemudian kalau binary yang kita gunakan dan kita ingin merepresentasikan suatu nilai, modelnya juga sama seperti desimal. Misalnya kita punya angka 1010 misalnya. Maka sebenarnya deretan angka biner di sini dia juga punya bobot. Hanya saja kalau di desimal dia pakai basisnya adalah sepuluhan, di sini basisnya adalah duaan. Di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Atau di sini adalah 1, 2, 4, 8. Berarti dia ada tambah 0 kali 8 kali 1 ditambah 4 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 0 atau 8 tambah 2 sama dengan 10. Oh, berarti 1010 dalam biner itu sebenarnya sama dengan nilai 10 dalam desimal. Nah, kalau misalnya kita coba yang lebih panjang lagi, misalnya
1100,110. Berapa ini dalam desimal? Berarti ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64, 2 pangkat 5 adalah 32, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti totalnya adalah 64 tambah 32 tambah 4 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah 96, 102. Berarti ini adalah sama dengan 102 dalam desimal. Oke, berarti sejauh ini kita sudah membahas bagaimana caranya mengkonversi dari biner ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan dengan nilai bobotnya. Bobotnya mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Itu cara kita mengkonversi dari biner ke desimal. Nah, sekarang kalau dibalik gimana? Dari desimal mau ke biner. Misalnya kita punya 151 dalam desimal. Berapa ini dalam biner? Nah, caranya adalah dengan membagi 151 ini dengan 2 secara terus-menerus sampai tidak bisa lagi dibagi menjadi 2. 151 dibagi 2 dapat 75, sisanya 1 atau remindernya 1. Dibagi 2 lagi dapat 37, sisa 1. Berarti dia sebenarnya adalah 37 kali 2 tambah 1. 37 kali 2 adalah 74 tambah 1, remainder di sini jadi 75 kan. Lanjut lagi, 37 dibagi 2 dapat 18. 18 kali 2 masih 36. Berarti dia harus ditambah 1. Oke, dibagi 2 lagi dapat 9, sisanya 0. Dibagi 2 lagi dapat 4, sisa 1. Dibagi 2 lagi dapat 2, sisa 0. Dibagi 2 lagi dapat 1, sisa 0. Nah, berarti sekarang tinggal kita urutkan dari bawah ke atas. Berarti adalah 100, 100, 101, dan 11. Ini adalah deretan biner yang merepresentasikan nilai 151 dalam desimal. Oke. Coba sekarang kita balik membuktikan benar nggak sih 100, 101, 111 ini adalah 151. Kita coba dengan cara yang tadi kan. Kalau dari biner mau diubah ke desimal, kita kalikan dengan bobotnya. Ini adalah bobotnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Berarti dia adalah 128 tambah 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 128 tambah 16, 20, 30, 44, 148, 151. Betul. Berarti memang 100, 101, 11 dalam biner dia sama dengan 151 dalam desimal atau 151. Kita coba cara contoh lain. Misalnya kita punya 224 misalnya.
berapa ini dalam desimal, dalam biner. Kita bagi 2 saja, bagi 2, 112 sisa 0, dibagi 2 dapat 56 sisa 0, dibagi 2 dapat 28 sisa 0, dibagi 2 dapat 14 sisa 0, dibagi 2 dapat 7 sisa, oh saya 0 terus ya, oh ini udah enggak. Dibagi 2 dapat 3 sisa 1, dibagi 2 dapat 1 sisa 1. Berarti dia adalah 111, nolnya 5 kali. Seperti ini. Itu 224. Dan sebenarnya kita juga bisa mengeceknya menggunakan kalkulator. Kita coba ke programmer. Masukkan desimalnya adalah 224. Maka di sini langsung keluar binarnya berapa? Binarnya adalah 111, nolnya 5 kali. 111, nolnya 5 kali. Yang ini. Oke. Berarti kita sudah membahas tentang cara konversi dari antara desimal sama biner. Kalau dari biner mau kita ubah ke desimal, kita gunakan 2 pangkat n. Jadi kita kalikan dengan bobotnya. Jadi masing-masing simbol binernya kita kalikan dengan bobotnya. Dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Tapi kalau dari desimal ke biner, caranya adalah dengan membaginya secara terus-menerus dengan 2. Dan kemudian menyusun sisa pembagiannya, remindernya dari bawah ke atas. Itu caranya mengubah dari desimal ke biner. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Baik, kalau ada, lanjut lagi. Sekarang heksadesimal. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya saya punya suatu nilai yang lumayan besar. Tadi kita perhatikan aja. Di sini dengan menggunakan 3 simbol desimal, kita butuh sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simbol biner. Wow. 3 simbol desimal, kita butuh sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simbol biner. Kalau bilangan desimalnya tambah besar, maka deretan binernya itu jadi tambah besar juga, tambah panjang dia. Makanya, misalnya kita punya sebuah angka deretan biner 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 misalnya. Ini buat ngomongnya udah belibet ini. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, kita perlu sebuah cara untuk memudahkan kita menyampaikan informasi ini. Soalnya kalau pakai 1, 0, dia cenderung rawan salah tulis kan. Nah, sebaiknya kita gunakan sebuah cara yang bisa lebih gampang nulisnya. Dan tentunya jumlah simbolnya juga jadi lebih sedikit, nah sepanjang ini. Nah, disinilah kita memperkenalkan yang namanya heksadesimal. Kenapa heksadesimal? Itu karena konversi dari biner ke heksadesimal maupun sebaliknya itu sangat straightforward, sangat langsung. Karena caranya sangat mudah. Kita tinggal mulai hitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Garis. 1, 2, 3, 4. Garis. 1, 2, 3, 4. Garis. 1, 2, 3. Jadi kita grouping 4 simbol biner. Nah, setiap simbol biner di sini, dia akan punya bobotnya kan. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4.
Kenapa namanya heksadesimal? Adalah heksadesi atau 16 buah simbol. 16 buah simbol ini kita menggunakan simbol ini 0 sampai 9. Dan kemudian simbol 10 kita menggunakan A, B, C, D, E, dan F. Di mana A, dia sebenarnya nilainya adalah 10, B adalah 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Itu nilainya. Nah, sekarang setiap grup-grup di sini itu bisa kita representasikan dengan satu buah simbol heksadesimal. Kita coba lihat. Grup yang paling kanan, dia adalah 2 kan? 8-nya 0, 4-nya 0, 1-nya 0, cuma 2-nya 1, berarti ini adalah simbol 2. Ini adalah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Berarti dia adalah 12, 4, 15. Lanjut. Grup berikutnya adalah, oh cuma 8. Udah, 8. Grup berikutnya adalah 5. Oh, oke. Selesai. Berarti 101, 1000, 1111, 0010 bisa kita tulis ulang dengan heksadesimal, yaitu 58F2. Cuma 4 simbol jadinya sekarang. Sementara tadinya adalah berapa? 12, 13, 15 simbol. Lumayan kan? Lumayan menghemat. Nah, berarti kalau kita mau konversi grup-grupkan sebanyak 4 buah simbol biner. 4 simbol biner grup, 4 simbol biner grup, 4 simbol biner grup. Nanti setiap grup kita representasikan dengan satu buah simbol heksadesimal. Nah, sekarang kebalikannya gimana? Ya sama aja. Misalnya kita punya 1F4 misalnya. Berarti setiap simbol heksadesimal di sini dia akan merepresentasikan 4 buah simbol biner. 4 berarti 0100. F berarti 1111. 1 berarti 0001. Berarti ini deretan binernya. Dan yang 0 depan itu bisa saja dihapuskan. Oke, nah berarti sekarang kita sudah membahas tentang bagaimana caranya mengkonversi dari biner ke heksa dan sebaliknya. Dari biner ke heksa berarti grup 4. Dari heksa ke biner berarti tinggal tinggal dituliskan saja satu simbol menjadi 4 simbol biner. Oke, nah berarti sekarang kita sudah membahas dari desimal ke biner. Desimal ke biner berarti tinggal dibagi dengan 2 terus. Biner ke desimal tinggal dikali bobotnya. Kemudian biner ke heksadesimal grup 4. Dan di sini juga sama grup 4. Nah, sekarang gimana dari desimal ke heksadesimal? Atau dari heksadesimal ke biner? Sebenarnya sama saja. Dari desimal ke heksadesimal tinggal dibagi terus dengan 16. Dari heksadesimal ke desimal tinggal dikalikan dengan 16 pangkat n bobotnya. Oke, kita coba ya. Misalnya saya punya sebuah simbol heksadesimal, misalnya AF. AF1 misalnya. AFI. Nah, berarti ini dalam heksadesimal. Berarti kalau kita mau ubah menjadi desimalnya,
Ini adalah bobotnya 1. Ini bobotnya adalah 16 pangkat 1 atau 16. Yang A itu bobotnya adalah 16 pangkat 2 atau 256. Karena 16 pangkat 2 adalah 256. Berarti hasilnya adalah A kali 256 tambah F-nya adalah 15 kali 16 tambah 1 kali 1. Ini adalah 10, berarti 2560 tambah ini adalah 225 tambah 15, 240 tambah 1. Berarti totalnya adalah 5, 6, 7, 8. Kita coba tes, benar nggak sih hitungan kita ini? 2801 AF1 heksanya. Jadi 201 adalah AF1. Sudah benar berarti. Oke. Sekarang dibalik coba. Misalnya saya punya sebuah angka desimal, misalnya 999 dalam desimal. Ini berapa dalam heksadesimal? Caranya adalah dengan membaginya dengan 16 kan. 99 bagi 16 berapa ya? Wah, pusing itu. Kita coba hitung aja pakai kalkulator. 9, nggak usah pakai yang ini, standar aja. 999 dibagi 16. Kita cari bulatnya berapa? 62. Berarti di sini adalah 62. Sisanya berapa? Kita coba sekarang. Biar dulu. 62 kali 16. 62 dikali 16 sama dengan segini. 992 padahal ada 999. Berarti sisanya adalah 7 kan? Karena 992 tambah 7 baru bisa 999. Oke, berarti dia adalah 7 di sini remindernya. Nah, sekarang 62. Masih bisa nggak dibagi 16? Oh, masih bisa. Dapat 3. 3 dapat 48. Berarti dia sisanya adalah 14. Betul kan? 48 tambah 14, 62. Dapat 62. Betul. Berarti hasilnya adalah 3, 14, 7. Oh, sebentar dulu. 14 ini bukan simbol heksa. Simbol heksa dari 14 adalah, kita lihat di sini, 14 adalah E. Berarti dia adalah 3E7. Kita coba lihat, benar nggak sih? Kalkulator, kita ubah ke programmer. Desimalnya adalah 999. Heksanya adalah 3E7. Oke, berarti kita sekarang sudah membahas tentang dari desimal ke biner, biner ke heksa, heksa dengan desimal. Nah, 3 ini yang akan kita gunakan dalam membahas perkuliahan kita ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya? Oke, lanjut lagi ya berarti. Nah, sekarang kita mau membahas bilangan negatif. Ya. Nih. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita perlu membahas bilangan negatif? Nah, bilangan negatif itu kepakai untuk nanti membantu kita melakukan pengurangan. Loh, kenapa kok pengurangan?
Padahal kalau misalnya kita mau bikin bikin hardware, ya kita bikin aja. Ini hardware untuk penjumlahan. Ini hardware untuk pengurangan. Nah, cuma masalahnya kalau kita bikin dua buah hardware seperti itu, mubazir kan? Padahal sebenarnya bisa kita gabungkan dari satu. Kita bisa melakukan pengurangan dengan menggunakan mesin penjumlah. Ini yang menarik. Gimana cara kita melakukan pengurangan, tapi dengan menggunakan mesin penjumlah atau dengan kalkulator yang cuma ada tanda plusnya itu. Jadi bayangkan kita punya kalkulator, tombol kurangnya nggak ada, cuma ada tombol tambahnya. Gimana cara kita melakukan pengurangan? Nah, caranya adalah dengan mengingat bahwa A dikurangi B itu sebenarnya sama dengan A ditambah negatif B. Berarti kita kalau mau melakukan pengurangan, B-nya kita convert menjadi bilangan negatif. Baru kemudian kita jumlahkan. Sehingga kita bisa mendapatkan fungsi pengurangan. Nah, sekarang gimana cara kita merepresentasikan bilangan negatif agar bisa melakukan pengurangan? Nah, kalau kita menggunakan bilangan desimal, tentunya sederhana kan? Kita bisa menggunakan tanda negatif di depan angkanya seperti ini. Jadi misalnya ini adalah 10. Orang kalau baca sudah tahu bahwa ini sebenarnya adalah positif 10. Kalau bilangan negatifnya gimana? Ya kita tulis dengan negatif 10. Nah, cuma masalahnya di bilangan biner, kita belajar bilangan biner itu gara-gara komputer itu hanya mengenal dua buah simbol, yaitu 0 volt dan plus 5 volt. Dia nggak ngerti, dia nggak punya caranya menambah simbol baru lagi seperti ini. Ini kan simbol juga kan? Kalau ditambah simbol seperti itu, berarti saya harus nambah tegangan lagi. Nggak bisa. Berarti kita harus menggunakan entah 0 atau 1 untuk merepresentasikan bilangan negatif atau simbol negatif itu. Nah, disinilah keluar konsep yang namanya sign bit. Bit dari binary digit, jadi ada satu simbol 0 atau 1 yang kita korbankan untuk menjadi sign atau penanda. Penanda apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya sign bit. Dan sign bit biasa kita tuliskan di paling kanan. Paling kiri. Seperti ini. Dan kita biasa menuliskan adalah 0 untuk bilangan positif, 1 untuk bilangan negatif. Oke. Nah, contoh misalnya kita punya bilangan positif 4. Positif 4 berarti kita bisa tuliskan dengan 0, sign bitnya, untuk menunjukkan dia positif, dan 100, karena di sini adalah 1, 2, 4 bobotnya kan. Berarti nilai positif 4. Terus kalau negatif 4 gimana? Ya berarti sign bitnya jadi 1, ini adalah negatif, dan ini adalah 4. Negatif 4. Itu cara kita menuliskan bilangan negatif. Cuma cara ini memang sederhana. Masalahnya adalah kalau bilangannya adalah 0, maka kita punya dua buah deretan simbol. Satunya adalah positif 0, satunya lagi adalah negatif 0. Kalau kita tahu 0 ya 0, nggak ada positif 0, nggak ada negatif 0. 0 ya 0. Nah, berarti kita sudah membuang-buang satu deretan simbol ini
hanya untuk merepresentasikan sesuatu yang sudah ada representasinya. Jadi dia tidak efisien kalau kita menggunakan model negatif number seperti ini. Oke. Nah, cara yang lainnya yaitu dengan menggunakan yang namanya one complement dan two complement. Kita coba langsung aja bahas. Nah, pertama kita bahas tentang one complement. Pada one complement, misalnya kita punya bilangan positif 10. Positif 10 berarti kan dia sign bit-nya adalah 0. Ini kan? 0 sebagai sign bit. Kemudian bilangan 10 berarti adalah 1, 0, 1, 0. Dan ini adalah bobotnya 1, 2, 4, 8. Jadi adalah positif 10. Nah, kalau bilangan negatif 10-nya, pertama pasti sign bit jadi 1 kan, karena menunjukkan bilangan negatif. Tapi angka-angka yang ada di sini itu akan kita komplementkan. Komplement berarti 1 jadi 0, 0 jadi 1. Berarti dia menjadi 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, ini adalah bilangan negatif 10. Ini negatifnya, dan ini adalah 10. Ini kalau kita menggunakan standar pembuatan bilangan negatif dengan menggunakan one complement. Jadi setiap bitnya itu akan kita negasikan atau kita komplementkan. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Oke. Nah, sekarang kalau two complement gimana? Kalau two complement sebenarnya mirip saja. Kalau tadi positif 10 adalah 0 sebagai sign bit, kemudian 1, 0, 1, 0. Bilangan negatifnya yang one complement adalah 1. Dan ini jadi komplement. Nah, sekarang untuk mendapatkan two complement ini ditambah 1. Tambah 1 berarti 1 tambah 1 jadi 0. Ada carry ke sini 1, jadi 1, 1, 0. Dan ini tetap sign bit-nya adalah 1. Dan ini adalah negatif 10 dalam two's complement. Berarti ini adalah two's complement, yang ini adalah one's complement. Sederhana ya sebenarnya. Nah, kita belum membahas tentang kenapa bisa konsepnya seperti ini. Gitu. Cuma kayaknya kita skip aja konsepnya seperti itu, soalnya bertahun-tahun saya ngajar konsepnya kayaknya ya susah untuk dipahami. Jadi mendingan dah pokoknya kalau one complement caranya seperti ini, kalau two complement caranya seperti ini. Nah, komputer-komputer yang ada sekarang itu hampir semuanya itu menggunakan konsep two complement. Jadi apa? Kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman C, kemudian bahasa pemrograman Python atau Java atau yang lainnya, bahkan sampai ke hardware mikroprosesornya sendiri, itu hampir semuanya menggunakan two's complement untuk merepresentasikan bilangan negatif. Kenapa? Nah, itu nanti
minggu depan akan kita bahas. Karena ternyata kalau menggunakan tools complement, dia jadi lebih simple pada saat kita melakukan baik penjumlahan maupun pengurangan. Karena penjumlahan pengurangan biner heksadesimal itu dilakukan minggu depan, jadi kita skip di minggu depan. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk contoh-contoh soal. Kuliah teknik digital, kita coba yang soal UTS tahun 2017. Nah, ini dia. Di sini adalah numerical system. Kita dapat 7CE. Cuma di sini kalau tahun 2017 kita masih membahas tentang bilangan oktal. Tapi di saat ini kita tidak membahas tentang oktal, tapi hanya desimal, biner, dan heksadesimal. Oke, kita punya heksadesimal 7CE. Berapa binernya? Sederhana, kita mulai dari yang E-nya dulu. E itu berarti kan berapa? 14 kan? 14 berarti 1110. Ini E. C adalah 12 karena A 10, B 11, C 12. 12 berarti 1100 karena 8 tambah 4 kan 12. Kemudian 7. 7 berarti 111. Udah. Desimalnya, nah ini baru harus kita ngitung. Berarti 7 kali 256 tambah C tadi adalah 12 kali 16 tambah E adalah 14 kali 1. 7 kali 2 kali 5, 6 berarti 1 kali 3, 4, 5 kali 7 berarti 7 kali 14, 7 kali 5, 35, 17, 5, 17, 5, 17, 92. Tambah 160 tambah 192 tambah 14. 6, 7, 8. 8. Kemudian 9 tambah 1, 10. 10 tambah 9, 19. Ada 1 di sini. 7, 8, 9. Dan 1998. Dan kita juga tidak membahas tentang bilangan pecahan di sini. Jadi kita skip. Andai kata dia 167, berarti dia 167 di tapi ini oktal ya, nggak usah berarti. Kemudian, nah ini ada deretan ini. Berapa nilainya dia kalau deretan biner ini dia cuma biner biasa gitu. Kalau dia adalah biner biasa, berarti dia nggak ada sign bitnya loh. Berarti dia adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Berarti 64 tambah 16, 67, 80, 112, 112 tambah 3, 115. Itu binernya. Jadi dia tidak mengenal sign bit. Semua dianggap punya bobot. Tapi kalau dia dianggap sebagai one complement, oh gampang, ini kan positif kan sign bitnya, berarti dia adalah bilangan positif. Berarti bilangan positif ini berapa? Itu dia 115 juga, berarti dia 115. Kalau dia two complement, ya enggak masalah, karena dia bilangan positif. Kan one complement sama two complement itu kepakai kalau dia bilangannya negatif kan. Ini bilangan positif, berarti tetap aja dia positif 115. Nah, yang kedua, nah ini baru. Pertama biner. Oke, kalau biner berarti di sini adalah 2. Ini adalah 4, 8, ini 16, 32, dan 64. Berarti totalnya adalah 60, 70, 80,
80 tambah 40, 122. 122. Tapi kalau dia adalah one complement, nah kalau dia one complement, beda ceritanya. Kita hapus dulu yang di sini. Kalau dia adalah one complement, berarti ini adalah bilangan negatif loh. Sign bin-nya 1 kan. Karena sign bin-nya 1, berarti deretan bilangan ini itu bobotnya tidak sama kayak yang tadi. Bukan 1, 2, 4, 8, tapi harus kita convert dulu. Kalau one complement itu kan cuma tinggal di-convert aja kan, berarti ini menjadi 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Betul nggak? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, 3, 4, 5, oke. Nah, baru ini kita bobotkan. 1, 2, 4, 8, 16. Sehingga totalnya adalah dia adalah bilangan negatif 21. Tapi kalau dia itu komplement gimana? Nah, kalau itu komplement, ingat tadi itu komplement adalah dari biner di-convert ditambah 1. Berarti kalau ini sudah ditambah 1, berarti harus kita kurangi dulu dengan 1. Baru kemudian dia di-convert. Berarti ini kita kurangi dulu dengan 1. Kurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0 kurangi 1 tidak bisa. Maka dia menjadi 1, tapi di sini jadi 0. 0, 1, 0, 1, 1. Jadi 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Setelah kita kurangi 1, baru kemudian kita convert menjadi 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Kan tuh komplement itu convert dan tambah 1. Nah, sekarang kita balik. Karena sudah dikasih tuh komplementnya, berarti kita kurangi 1, bukan tambah 1. Kurangi 1, baru kita komplementkan. Nah, di sini baru kita dapat 1, 2, 4, 8, 16. Berarti dia adalah 16 sama 4, 20, 22. Berarti dia adalah negatif 22. Jadi deretan ini 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, kalau dia dituliskan dalam to complement, dia memiliki nilai negatif 22. Tapi kalau dia dituliskan dalam format one complement, berarti dia memiliki nilai negatif 21. Tapi kalau dia bilangan positif biasa, biner biasa, dia jadi 122. Makanya deretan biner itu bisa punya banyak nilai. Tergantung kesepakatan, ini pakai format apa nih? Gitu. Biner biasa, one complement, atau two complement, atau pakai standar lainnya. Karena banyak standar lainnya benar ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dia ada namanya access tree, kemudian ada apa lagi ya? Ada BCD dan lainnya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang ini nanti kita bahas minggu depan. Dan 355 kita bahas minggu depan. Baik, kalau ada pertanyaan, mungkin kita cukup bahas sekian dulu. Nanti teman-teman tolong mengerjakan kuisnya sebagai kehadiran dan juga sebagai nilai akhir. Karena di sini 20% kuis dan juga 10% tugas. Nah, untuk tugas itu kita bahas di minggu depan. Saya berikan assignment, saya berikan waktu sekitar 2-3 hari. Nanti teman-teman diminta untuk mengerjakannya di Tinkercad.
Dan jangan lupa nanti tingkatkannya di classroom ya. Tapi nanti kita bahas minggu depan aja. Nah, untuk kuisnya sendiri itu masuk nilai. Jadi nanti teman-teman pada saat mengerjakan kuis ya hati-hati karena ini nanti dinilai. Nilai kuis ini akan dihitung sebagai komponen penilaian akhir. Kita coba lihat apakah sudah aktif kuis 6-nya. Oh, belum. Oke, berarti 1 April mulai sekarang sampai nanti tengah malam. Ingin bertanya Pak, berarti tugasnya minggu depan ya Pak dimulai? Minggu depan ya. Siap Pak, terima kasih Pak. 10 menit. Dan grade-nya adalah 1 kali attempt. Oke. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Pak, terima Terima kasih. kasih.